Pak Esra ini murid-muridnya kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Esra kabur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini detik-detik Pendeta Esra Soru kabur saat debat dengan Bang Juma, di mana Pendeta Esra Soru pernah mengatakan dia tidak takut debat dengan siapapun. Tapi kenapa bisa kabur saat debat dengan Bang Juma? Tanpa berlama-lama, jangan kemana-mana lagi, kita tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ini Pak Esra, Ya. Bang Juma. Mana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Kalau firman pernah diciptakan berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Pada Anda Dengan bisa apa Allah menciptakan firman-Nya? boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah. Ya, oke. Firman. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur dengan apa 33 Allah menciptakan dengar. firman-Nya? Dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Apa mencipta sifatnya? dengan cara berfirman yang disebut Sifat kalam. apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan Kalam. sifat apa Allah Sifat mencipta? kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu firman. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan Oke. antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu Ya, diciptakan. Pak Esra atau belajar tidak? dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Nah, mungkin Anda yang perlu belajar. Kalam itu Enggak, diciptakan. pada diri Tuhan itu ada sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut Saya firman tanya, itu adalah kalam kalimat, itu- ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya Tidak, tanya, kalam tidak itu dicipta. diciptakan atau Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau makhluk? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan Ah. kalam. Ada Iya, dua betul. di dalam Bukan ada dua. Loh. Allah itu kalam. Sabar, dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Berkata. Itu melekat pada dirinya, bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham? kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? satu, tidak Nah, gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke, Kalian belajar. kalau Belajar sama Bang kalam Suma, itu biar pintar bukan kalian. Allah. Oke, thank you Siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya. Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya kalimah. baru tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima kasih loh, ya. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh juga mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11? Boleh bacakan saya? Kalam. Sabar dong. Jangan lari dong. Saya Bang bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Dia nggak ngerti antara firman dan Katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main gig. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Iya. Baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya. Karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan.
tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan saya dong. kan memang mengambil rupa manusia. Malu Iya. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Aduh. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Menio, sekarang saya jangan tanya, menio, kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya Kamu jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam sebentar, karena Saya Allah datang dalam lima rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Allah itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Kapan? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu punya Allah mulut. bermulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimat itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Ah, Allah Esra dengan kabur sifat kan? sama. Esra kabur kan? Bentar. Masih ada Esra di sini, masih ada. Bentar. Masih ada Esra di sini, masih ada. Masih ada Esra di sini. Biar tak ajarin. Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana debat Bang Juma dengan pendeta Esra Soru, kemudian ada Agatha juga di sini. Tapi kalau kita perhatikan dari isi debat ini, di mana di sini Bang Juma menggunakan isi kepalanya, tapi Agatha ini menggunakan isi dengkulnya di sini. Di mana ketika Bang Juma ini berbicara, kemudian si Agatha ini mengambil separuh pembicaraan Bang Juma ini, kemudian dijadikan Agatha ini lelucon. Jadi seolah-olah Bang Juma ini penjelasannya hanya separuh. Tapi kalau kita punya lawan debat seperti Agatha itu di forum terbuka atau di stasiun televisi, baik debat politik ataupun debat agama, kalau kita seperti Agatha ini mungkin udah diusir orang. Nggak ada ruang diberikan untuk kita, karena ini menurut saya kalau Agatha ini bukan berdebat, tapi lagi menghina dan mengejek orang. Terlihat di sini kalau Agatha ini tidak menggunakan isi kepalanya, tapi menggunakan isi dengkulnya. Jadi sangat terlihat jelas ya, siapa yang mencari cuan dari segi agamanya. Di sini Agatha kalau kita perhatikan dari videonya, ya dia cukup jelas mencari uang dari agamanya. Bukan dia percaya kepada agamanya, tapi dia itu mencari uang dari agamanya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau untuk Bang Juma, kalau berdebat itu ya lawan seimbangnya itu seperti pendeta Esra Soru atau seperti pendeta Melato. Jangan seperti Agatha, karena Agatha ini bagi saya adalah patung yang nggak bisa menggunakan isi kepalanya. Karena patung itu nggak bisa bergerak, nggak menggunakan isi kepalanya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.